Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 29 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi banyak orang yang fanatik dengan nama-nama kudus, agar tinggal dalam Yesus dan kami semua dipersatukan dan mengabarkan pekabaran yang sama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Fitria Suot. Kepada Saudari Fitria, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi pada hari ini tanggal 29 Mei tahun 2026 berjudul Waspadalah terhadap pemecah persatuan. Dengan ayat tema yang terdapat dalam Lukas 17 ayat 1. Berbunyi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Allah sedang memanggil keluar suatu umat dan mempersiapkan mereka untuk berdiri sebagai satu tubuh, bersatu, berbicara hal yang sama, dan menggenapi doa Kristus bagi murid-muridnya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Namun, selalu muncul kelompok-kelompok kecil yang percaya bahwa Allah hanya bekerja melalui segelintir orang yang terpencar. Pengaruh mereka justru meruntuhkan dan mencerai-beraikan apa yang sedang dibangun oleh hamba-hamba Allah. Mereka memandang dengan curiga orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk bersatu dalam pekabaran malaikat ketiga, sebab pekerjaan mereka menjangkau banyak jiwa. Mereka menilai itu sebagai duniawi hanya karena mereka memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Ada yang bangkit mengajarkan kesesatan tentang tidak adanya kebangkitan orang jahat. Ada pula yang memelihara pandangan keliru tentang zaman yang akan datang. Mereka semua ingin kebebasan penuh, berjalan sendiri-sendiri, namun tetap mengklaim bahwa Allah bekerja secara khusus di antara mereka. Padahal mereka terbawa oleh kegembiraan palsu dan tidak memiliki kebenaran. Andai saja mereka mau bertobat atau bahkan meninggalkan Sabat, mereka tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya. Allah murka terhadap mereka yang sengaja mengambil sikap yang membuat dunia membenci mereka. Jika seorang Kristen dibenci karena perbuatan baiknya dan karena mengikuti Kristus, ia akan menerima upah. Tetapi jika ia dibenci karena sikapnya yang kasar, karena menjadikan kebenaran sebagai bahan pertengkaran dengan tetangga, atau karena membuat Sabat terasa menyusahkan bagi orang lain, maka ia menjadi batu sandungan bagi orang berdosa, noda bagi kebenaran suci. Kecuali ia bertobat, lebih baik baginya sebuah batu kilangan digantungkan pada lehernya lalu dilemparkan ke laut. Demikian bacaan renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Saudari Fitria. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berbicara tentang sebuah pergerakan yang terjadi di dalam pergerakan Advent di tahun 1854. Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts volume 4B halaman 151 paragraf 3. Ada roh yang menyertai proklamasi tahun 1854 yang bukan berasal dari Allah. Itu adalah roh yang berisik, kasar, ceroboh, dan mudah tersulut emosi. Kebisingan dianggap oleh banyak orang sebagai esensi dari agama sejati, dan ada roh yang berkuasa yang cenderung menjatuhkan semua orang ke tingkat yang rendah. Ini dianggap oleh banyak orang sebagai kerendahan hati.
Tetapi jika pandangan mereka yang unik ditentang, mereka akan langsung menyerang dan menuduh orang-orang yang tidak setuju dengan gagasan mereka sebagai orang yang sombong dan menentang kebenaran dan kuasa Allah. Mereka akan menunjukkan roh yang angkuh. Dan salah satu kebisingan yang terjadi saat itu yang menyebabkan orang tersulut emosi adalah yang berikut ini, dan masih dalam bab yang sama. Halaman 152 paragraf 1 berkata, para malaikat kudus merasa tidak senang dan jijik dengan cara tidak hormat yang mereka gunakan untuk menyebut nama Allah, Yehova yang agung. Malaikat menyebut nama kudus itu dengan rasa hormat yang mendalam, selalu menutupi wajah mereka ketika menyebut nama Allah. Nama Kristus begitu suci bagi mereka sehingga mereka menyebutnya dengan penuh hormat. Tetapi betapa berlawanan roh dan pengaruh yang menyertai gerakan waktu tahun 1854. Beberapa orang yang masih berada di bawah pengaruh yang sama berbicara tentang Allah seolah-olah mereka berbicara tentang seekor kuda atau tentang hal biasa lainnya. Jadi, di tahun 1854 sudah ada isu tentang menyebut nama-nama kudus, khususnya nama Allah dan nama Yesus. Dan oleh karenanya terjadi perpecahan. Bukankah hal yang sama masih terjadi di zaman sekarang ini? Dan bukankah hal tersebut telah membuat perpecahan? Oleh karenanya, masih dalam buku yang sama dikatakan dalam halaman 152 paragraf 2. Jika para malaikat ditakuti dan dihormati karena mereka datang dari hadirat Allah, betapa lebih besar lagi penghormatan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Banyak dari mereka yang telah bertobat melalui pengaruh gerakan tahun 1854 perlu bertobat kembali. Golongan ini harus melupakan apa yang telah dipelajari sebelumnya, sebelum mereka dapat belajar dengan benar. Jika tidak, gulma beracun kesalahan akan tumbuh subur dan mencabut benih kebenaran yang berharga. Pertobatan yang sama harus terjadi bagi kelompok yang sibuk mengajak orang untuk menyebutkan nama-nama kudus. Malaikat saja sangat menghormati nama Allah sampai-sampai mereka, yaitu para malaikat, menutup wajah mereka saat menyebutkan nama kudus itu. Terlebih kita manusia. Kondisi di tahun 1854 ini adalah salah satu bentuk kefanatikan dalam pergerakan Advent di zaman itu. Karenanya masih dalam halaman yang sama kita baca paragraf 3 yang berbunyi, roh fanatisme telah menguasai sebagian kelompok pemelihara Sabat di timur. Mereka hanya menyesap sedikit dari mata air kebenaran dan tidak mengenal roh pekabaran malaikat ketiga. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk kelompok ini sampai pandangan fanatik mereka dikoreksi. Bagi mereka yang fanatik dengan nama-nama kudus, roh nubuat himbau agar bertobat. Sebab oleh kefanatikan tersebut mereka jadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum percaya. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 157 paragraf 4. Mereka semua ingin kebebasan penuh, berjalan sendiri-sendiri, namun tetap mengklaim bahwa Allah bekerja secara khusus di antara mereka. Padahal, mereka terbawa oleh kegembiraan palsu dan tidak memiliki kebenaran. Andai saja mereka mau bertobat atau bahkan meninggalkan Sabat, mereka tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya. Sederhananya, lebih baik mereka bertobat atau bahkan murtad supaya tidak jadi batu sandungan bagi yang belum percaya. Namun roh nubuat himbau agar mereka bertobat. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 411, paragraf 1 berkata, banyak orang yang bertobat melalui pengaruh gerakan tahun 1854 perlu bertobat kembali. Dan sekarang dibutuhkan 10 kali lebih banyak usaha untuk memperbaiki pandangan yang salah dan menyesatkan yang telah mereka terima dari guru-guru mereka, dan untuk membimbing mereka menerima kebenaran yang tidak tercampur dengan kesalahan daripada yang diperlukan untuk membawa mereka keluar sejak awal berdasarkan pekabaran malaikat ketiga. Kesalahan harus dicabut terlebih dahulu, kemudian tanah disiapkan agar benih yang baik dapat tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Allah. Oleh karena kefanatikan tersebut, kebenaran menjadi bahan pertengkaran dengan tetangga. Roh nubuat nyatakan, itu sebabnya mereka harus mau bertobat, dan kesalahan yang mereka pegang harus mau dicabut, supaya benih kebenaran dapat tumbuh dan berbuah. Sebagai satu umat, kita harus satu tubuh, berbicara satu hal yang sama di dalam Yesus.
Karenanya renungan pagi hari ini menutup dalam Maranatha halaman 157 paragraf 5. Allah murka terhadap mereka yang sengaja mengambil sikap yang membuat dunia membenci mereka. Jika seorang Kristen dibenci karena perbuatan baiknya dan karena mengikuti Kristus, ia akan menerima upah. Tetapi jika ia dibenci karena sikapnya yang kasar, karena menjadikan kebenaran sebagai bahan pertengkaran dengan tetangga, atau karena membuat Sabat terasa menyusahkan bagi orang lain, maka ia menjadi batu sandungan bagi orang berdosa, noda bagi kebenaran suci. Kecuali ia bertobat, lebih baik baginya sebuah batu kilangan digantungkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke laut. Kiranya pekabaran renungan pagi hari ini menjadi pertobatan bagi mereka yang fanatik, khususnya dalam hal-hal nama-nama kudus dalam bahasa Ibrani, seperti Elohim, Yehova, Yah, Yesua, dan lainnya, dan kembali ke jalan yang benar, agar menjadi anak-anak Allah yang mempersatukan dan bukan memecah belah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali pada pagi hari ini. Kefanatikan yang terjadi di tahun 1854, khususnya tentang nama-nama Allah dalam bahasa Ibrani, terulang kembali di zaman sekarang ini. Dan itu bukan mempersatukan, malah memecah belah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus, maka kami sadar bahwa dalam menyebut nama Allah, kami harus hormat dan bukan menggunakannya secara sia-sia seperti hal yang biasa, tetapi dengan hikmat dan hormat, sebagaimana para malaikat menutup muka dalam menyebutkan nama kudus tersebut. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.